begadang begadang cuma buat ngegame, buat ngedekor, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wahdahu la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Teman-teman karamel yang berbahagia, selamat malam semuanya. Sehat ya? Oke, harapannya semua sehat. Kenapa? Karena tema pada malam ini adalah kita membahas terkait dengan sehat sama now. Oke, bagaimana sih kita bisa sehat nantinya ya kan? Oke. Pertama mari buka karamel edisi 8 ini dengan semangat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua kita akan mengaji. Mengaji kali ini akan dipimpin atau di apa ya? Dipimpin ya benar ya, dipimpin oleh Izati dari sini. Oke, kepada Izati dipersilakan. Kok Mbak Izati? Ingat jadwalnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari teman-temanku kita buka surat An-Naba juz 3. Mau baca sampai akhir nggak? Baca sampai akhir? Bentar kan? Udah ya semuanya? Udah. Ya. Hai. Mari kita mulai dengan tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim allati hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata
يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Saudari Izzati D. Dafriati. Iya, betul. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kultum kali ini spesial yang akan disampaikan oleh Ade Imawan, bidang dakwah dan di bidang kajian dakwah remaja Masjid Ahmad Dahlan. Kepada Mas Ade dipersilakan. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala ka ibadi an ini qad ujibu da'i dan ta'ani
ليؤمنوا لعلهم يرشدون وخلق الله واحد وقال ربوني أحسب لكم untuk kalian. Dan apabila aku bertanya kepada Muhammad tentang aku, menjawablah bahwasanya aku adalah juga aku juga memohon yang berdoa memohon padaku, maka hendaklah mereka bisa beritahu, hendaklah mereka beriman padaku karena mereka selalu datang dalam kebenaran. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Kita akan membaca surat ini. Dan saat ayat yang dipenuhi ini karena tidak ayat tentang aku yang kata yang Allah adalah waiza apapun dan bukan waiza bila jadi apapun kita meminta kita mau berdoa bisa mengindikasi Allah itu menunggu bukan seakan kita yang tapi Allah itu kita kapan dan kita doa kepada Allah kan doanya akan nanti bagian Allah ialah ini aku mungkin hanya berhamba entah aku untuk menantang bukan anak kami seperti ayat lain menggunakan kata Allah tapi langsung digambar tadi nanti melalui nanti jadi oleh itu maka yang itu bagi hambanya fa'in ikuti maka sungguh aku maka Allah sampai menyampaikan bahwa dia sungguh dengan hamba-hambanya yang bertanya tentang dirinya tadi. Jadi Allah sebelum menjawab pertanyaan yang kurang atau mereka dan tapi langsung Allah menjawab ini berguru bukan ada dan atas nabi yang bersatu dengan Allah. Hal ini dalam secara yang dijelaskan di tonton itu ya berupa indikasi datang ini berikut bagaimana suatu maka datang kepada Allah sekalipun misalnya itu langsung Allah menjawab kepada kemudian kita secara berdoa dan itu bentuk disendiri melakukan muslimin untuk saudara yang tak minta tapi Allah meminta Faliyastajibu tidak segera Faliyastajibu artinya usahakan segera bukan berarti menjawab dengan segera tapi apapun yang menjawab Allah itu mengabulkan doa itu satu
mungkin bisa dengan tidak yang walaupun mungkin kita berdoa, contoh kita berdoa, kita meminta keberhasilan dalam lomba cerdas cermat, tapi kita diberi kekalahan, ya mungkin itu hal yang terbaik buat kita. Kenapa? Mungkin di saat kita menang dalam lomba cerdas cermat, kita itu lupa akan Allah, sehingga Allah memberi kita kekalahan akan hal tersebut. Jadi intinya itu kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kesulitan yang Allah timpakan kepada kita hanyalah hal kecil. Jadi jangan sampai berputus asa. Kita itu diberi ujian itu masing-masing sesuai kemampuan kita. Nggak mungkin lebih dari kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah memberi sesuai kodratnya masing-masing. Sekian mungkin cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Mas Ade, sangat mencerahkan. Tadi intinya adalah kita itu hamba dari Allah yang Maha Esa, jadi jangan sungkan-sungkan untuk minta itu. Dan masalah sekecil apapun itu teman-teman jangan kemudian mengambil sikap untuk bunuh diri ya. Semua masalah pasti ada solusinya. Oke. Selanjutnya adalah kajian inti. Oke. Ya, sekarang kajian inti akan langsung bersama dengan tema Sehat Zaman Now bersama Irma Agustina. Beliau adalah bidang konseling dan kesehatan dari Remaja Masjid Ahmad Dahlan. Kepada Irma Agustina kami persilakan. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam kajian rutin kita malam Selasa dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Kedua kalinya sholawat salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang dan seperti sekarang ini. Kali ini tentang kesehatan, Oke. Dan kajian kali ini kita akan membahas tentang sehat zaman now. Dan ini mungkin teman-teman poin-poinnya sudah pada tahu, mungkin teman-teman malah sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan sharing-sharing lagi mengenai bagaimana sehat zaman now untuk milenial. Kalau sekarang penyakit yang mematikan itu tidak hanya pada penyakit yang menular saja, tapi pada zaman sekarang karena pola hidupnya itu berubah,
bisa penyakit yang tidak menular atau non communicable disease itu bisa berkembang menjadi penyakit yang menjadi mematikan. Contohnya seperti diabetes, terus hipertensi, kolesterol, dan lain-lain. Nah, harusnya itu bisa dideteksi secara dini. Dan mungkin ada beberapa penyakit yang emang dari keturunan. Jadi teman-teman bisa nerapin pola hidup yang nggak sehat itu dan pola hidup saya channel ini. Tapi nah, di sini ada 6 poin yang ada sih. Banyak makan banyak sekali kelas stres merokok dan istirahat. Oke, kita pertama teman tahu aspek oh ya oke jadi menurut dan penambahan mencegah penyakit penular Indonesia kita bisa jadi misal jemaah itu akan tenaga itu penata fisik. Nah, aktivitas fisik yang kita bahas kali ini itu mengenai olahraga. Oke, teman-teman dari olahraga enggak? Oke, olahraga itu merupakan aktivitas fisik yang perlu kita lakukan dengan secara teratur. Kenapa kita harus berolahraga secara teratur? Itu untuk yang bergerak di dasar waktu fisik berolahraga itu kan otot angka tulang tubuh dan tekanan itu jadi bisa menyalurkan bisa saluran darah melancarkan saluran darah melancarkan oksigen. Jadi pada semuanya tersalurkan dengan baik ke organ kita. Terus makan dan olahraga ada teman-teman kalau itu bisa banget. Selain dilancarkan sirkulasi darah, olahraga itu juga bisa menangani pikiran. Kalau bisa gitu, karena ada kata olahraga itu mengeluarkan jadi itu bisa menurunkan resiko kita meringankan mengurangi kita merasa cemas, stres, depresi. Bahkan Hendy Suhendra itu dokter spesialis bedah ortopedi di Lombok Hospital. Menurut dokter Hendy itu ada dua aspek yang harus dilakukan pada saat olahraga.
Yang pertama yaitu dengan kardiovaskuler atau ya, dan yang keempat ya, jadi itu semua aktivitas fisik yang membuat kita tenang. Jadi kalau teman-teman ada lain olahraga di kardio, ya sangat aktif sekali karena saat kita melakukan exercise di cardio itu cuma bisa beberapa menit, 5 menit itu sudah ngosongan, sudah bisa jadi harus nggak ada itu bahkan kalau jadi udah patah. Oke, maaf sakitnya olahraga adalah bisa meningkatkan resiko kita kena manfaat selanjutnya itu bisa mencegah gangguan pencernaan karena gangguan pencernaan itu biasanya kan disebabkan karena ketidakseimbangan biomia tubuh kita ya, seperti kolesterol, asam urat, selanjutnya itu banyak banyak sayur. Teman-teman di sini ada sayur jadi lagi masih muda-muda kan kurang sadar manfaat akan sayur dan buah. Nah, padahal kan tubuh kita nutrisi bukan hanya karena kita yang maksudnya lakukan gigi banyak yang sembuh udah ya masuk. Nah, kita cuma butuh karbo, enggak cuma butuh protein, makan juga butuh itu. Nah, ini bisa
berempat ke standarnya teman-teman. Dan someday teman-teman kan bakal berkeluarga. Nah, bagaimana nutrisi yang kita makan hari ini itu kan akan mempengaruhi kita nantinya gitu, akan diwariskan lah. Kalau sekarang hari ini teman-teman masih suka makanan yang suka kayak ya itu termasuk lah yang junk food yang cepat saji, itu kan kita mau besar yang baik untuk kita nanti gitu. Dan sayur dan buah kan banyak banget kan manfaatnya. Salah satunya melancarkan pencernaan, karena sayur dan buah kan mengandung zat yang tinggi, mengandung mineral, jadi membantu dalam melancarkan buang air besar itu. Manfaat buah dan sayur lainnya itu seperti yang mengandung vitamin A dan B, kayak apa? Bayam, wortel, bibian. Ya, itu bisa mengurangi resiko keriput gitu. Ya, kulit kita biar terjaga elastisitas saja, kenyal. Buah dan sayur, buah yang mengandung vitamin C, karena yang kaya akan antioksidan yang sangat sekali untuk tubuh dan juga membantu memproduksi kolagen untuk ya sangat berguna sekali untuk tubuh lainnya. Oke, kita lanjut yang ketiga teman-teman, yaitu cek kesehatan secara rutin. Ini teman-teman perlu kali. Jadi zaman sekarang itu bukan hanya yang tua-tua, yang dewasa yang terkena penyakit seperti hipertensi atau gula. Ternyata kemarin sebelum COVID saya ikut ngobrol masyarakat, itu ternyata seumuran kita pun banyak yang terkena gula, terus gula darah, ya, terus hipertensi gitu. Dan teman-teman itu kan nah itu bisa teman-teman lakukan minimal 6 bulan sekali ya kan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, cek rutin, itu ada untuk tensi, kebetulan saya punya, teman-teman bisa ke tempat saya untuk cek gula darah, kolesterol, asam urat. Itu teman-teman bisa di puskesmas atau di apoteker juga bisa ya. Oh, besok ada posyandu, maksudnya ada. Iya, semua bayar. Beda, itu hamil guys. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu mengelola stres. Teman-teman, sekarang ada yang masalah lagi stres. Oke, sama. Iya, karena teman-teman lagi stres semua, jadi udah pada tahu dong stres itu apa. Karena teman-teman lagi ngalami sendiri, stres itu apa? Ada yang tahu? Oh, baiklah. Jadi stres merupakan respon fisiologis tubuh terhadap situasi di mana situasi fisik maupun emosional yang tidak diinginkan. Jadi dalam
kita hidup itu kan nggak akan lepas di stresor atau membawa stres. Dan stres di keadaan tertentu itu bagus karena bisa membuat kita termotivasi berkembang gitu. Dan stres yang banyak itu ya nggak bagus karena bisa membuat lelah mental. Ya, seperti ya adalah lemes, terus nggak mau ngapa-ngapain gitu. Atau bahkan sampai depresi, dan itu kan nggak bagus untuk tubuh. Dan stres itu kan sekarang bisa menjadi sumber dari penyakit lain. Kayak kita stres terus biasanya dengan makan banyak, makan manis, makan cilok seblak, martabak, itu kan bisa menyebabkan penyakit lain kan. Dan itu harus diatasi, dan stres pun bisa mengganggu imunitas tubuh. Dan tubuh itu dalam merespon stres itu ada dua jalur. Yang pertama, tubuh akan menghasilkan hormon kortisol, ya, hormon stres. Hormon kortisol, ya. Yang kedua yaitu aktivasi saraf simpatis yang akan menghasilkan hormon adrenalin dan noradrenalin. Hormon adrenalin itu hormon yang terjadi saat kita merasa dalam bahaya atau dalam keadaan stres. Nah, di sini saya menyampaikan ada 5 teknik untuk mengatasi stres. Nggak sebelumnya itu ada beberapa teknik yang bisa mengurangi stres, tapi dengan makan makanan yang membuat kita happy kayak coklat. Tapi kalau kebanyakan nanti gula. Ya. Terus ya, kafein nanti membuat tegang, jantungan. Oke. Dan kita bisa nerapin 5 teknik ini ya. Oke, 5 teknik yang pertama yaitu dengan cara menulis. Mungkin teman-teman sekarang banyak nerapin WA. Itu membuat grup untuk diri sendiri. Ya, itu bisa digunakan untuk teman-teman tempat melepaskan emosi, mengekspresikan tekanan yang kita buat gundah gulana. Apa? Nggak pernah lihat TV. Dan di film Joker, teman-teman ada yang pernah lihat film Joker? Joker, ya, itu kan dia disuruh menulis setiap hari kan? Joker guys, Joker. Itu dia suruh menulis setiap hari karena ternyata menulis itu merupakan bentuk terapi dari gangguan mental itu gitu. Yang kedua adalah latihan pernapasan. Guys, pada saat kita melakukan teknik pernapasan ini, kita jadi merasa rileks. Bukan ini, bukan. Belum tekniknya belum. Rileks, kita lebih santai. Dan kita menghirup nafas. Jadi kan saat kita hirup nafas itu dengan pelan, itu kan jadi paru-paru kita jadi mengembang dengan optimal, dan itu bisa menurunkan saraf simpatis yang buat kita deg-degan dan
menaikkan saraf parasimpatis, jadi seimbang, dan itu sangat baik untuk kesehatan emosional ya, jadi membuat kita lebih senang, gembira gitu. Dan tekniknya teman-teman bisa lakuin setelah bangun tidur atau saat teman-teman merasa stres, kapanpun itu. Caranya, posisinya bisa dengan duduk atau rebahan, duduk yang paling itu. Dengan duduk, teman-teman bisa tarik nafas sebanyak 4 kali hitungan. Empat kali hitungan, 1, 2, 3, 4. Lalu teman-teman hembuskan pelan-pelan lewat mulut dengan 6 sampai 8 kali hitungan. Nah, teman-teman bisa praktik itu sebanyak 5 kali sampai teman-teman merasa lebih santai. Selanjutnya ada musik. Ya, musik itu musik itu bisa menurunkan kortisol yang merespon tubuh terhadap stres. Dengan musik yang kita sukai itu akan lebih menenangkan saat kita mendengarkan musik itu berbagai bagian otak akan teraktifasi secara bersamaan, terutama bagian otak kanan, di mana dia akan membuat kita merasakan emotional experience. Dan musik ternyata sudah terbukti bisa menurunkan kecemasan. Nah, jenis musik apa aja yang bisa teman-teman dengerin? Ya, semua musik yang membuat teman-teman ngerasa senang, entah itu dangdut, pop, jazz, atau apapun itu yang membuat perasaan teman-teman merasa santai. Selanjutnya ada massage acupuncture. Ini teman-teman pasti suka kan pijat. Nah, jadi efek fisiologis dari pijat itu ada 2, yaitu efek relaksasi dan efek stimulasi. Efek relaksasi itu akan menurunkan saraf simpatik yang membuat kita debar-debar, cemas, dan meningkatkan saraf simpatik. Akhirnya jadi lebih seimbang. Untuk efek stimulasi itu ketika kita dipijat, terutama di kepala itu akan merasa tenang. Jadi itu akan menstimulasi saraf-saraf di kulit hingga ke otak besar atau cerebrum. Selain itu teman-teman pada saat dipijat, kalau dipijat ini lama ya. Nanti kalau ada kemewahan itu padanya peredaran darah kita itu besar, jadi lebih lancar gitu. Nah, itu bisa membuat
kita jadi lebih tenang. Oh, itu karena mungkin warna kulit. Dan teman-teman juga tahu di leher itu ada namanya arteri karotis dua di sini ya yang hidup. Nah di sini kalau kita lakukan pemijatan ini arteri ini menuju dua saluran, ada yang ke otak dan ada yang ke wajah. Nah kita melakukan pemijatan itu akan melancarkan peredaran darah ke wajah dan ke otak, jadi wajah kita ya jadi lebih segar dan sehat, kelihatan sehat, dan otak pun jadi lebih celing sini. Yang ada terasa ini apa? Iya, denyut maksudnya. Mungkin kebanyakan lemak. Oke, teknik selanjutnya yaitu olahraga. Tadi sudah dibahas ya kan, manfaat olahraga itu banyak sekali. Teman-teman bisa praktekin olahraga enggak, minimal 2-3 kali lah seminggu. Mungkin kalau teman-teman yang sibuk tetap bisa ngeluangin waktu 15 menitan lah ya. Tiga apa itu? Oke. Misalnya itu yang merokok. Ayo. Teman-teman ada yang merokok, yang cowok. Apa itu? Kan teman-teman sudah tahu ya, di bungkusnya juga sudah ada ingatannya, ya jelas kan gambarnya, menyebabkan kanker. Ya belum. Nah itu teman-teman sudah tahu bahayanya rokok, apalagi kalau kita mengonsumsinya ya, yang kadang malah lebih bahaya perokok pasif yang cuma menghirup asapnya, karena di dalam asapnya itu bersifat karsinogenik atau zat pemicu kanker. Jadi itu malah lebih bahaya gitu, membahayakan orang lain. Lanjut. Oke, ini yang terakhir itu istirahat tidur. Istirahat cukup. Nah. Oke teman-teman, ini mungkin teman-teman yang suka begadang cuma buat ngegame, buat ngedekor, buat atau cuma karena susah tidur. Ini perlu diingat ya teman-teman, jadi organ-organ tubuh kita itu ada jam kerjanya, jam kerja. Jadi pada saat jam 11 sampai jam 3 pagi itu kita bekerja. Nah itu disarankan kalau istirahat gitu. Nah fungsi hati itu apa sih? Perasaan siapa? Iya, untuk racun, dan itu akan optimal ketika kita istirahat gitu.
Selanjutnya jam 3 sampai jam 5 itu ada paru-paru yang bekerja mendetok. Ya enggak, itu udah ketemu. Kok paru-paru bekerja untuk mendetoksifikasi ya. Nah, saya pada jam 3 sampai jam 5 itu kan kadang mungkin ada yang ngerasain bersin, batuk, terus kadang malah meler. Nah itu jadi paru-paru kita sedang bekerja itu. Itu mari bila ya guys. Oke, jam 6 sampai jam 7 itu ada susah. Makanya jam-jam tersebut itu kadang kita merasa mules, dan itu malah menyehatkan pemeriksaan karena setelah kita tadi buang Jumat kan dibuang melalui BD. Nah, teman-teman kan kadang ngerasa mules kan, ya enggak? Oke, ada jam 7 sampai jam 9 itu ada lambung bekerja untuk menyerap nutrisi yang dijadikan untuk energi. Jadi teman-teman jam 7 sampai jam 9 itu disarankan untuk sarapan biar enggak batas waktunya untuk sarapan, dan batas waktu sarapan itu sampai jam 9. Dan jam 9 itu namanya siang. Jam 9 sampai jam 11 itu ada spleen atau limfa. Limfa itu bekerja untuk menyeimbangkan cairan. Oke, selanjutnya ada jam 12, jam 11 sampai jam 1 siang. Nah, ini jantung kita mulai bekerja, makanya dalam Islam kan disarankan untuk istirahat. Sedangkan dalam Islam ini bekerja, jadi disarankan untuk mengurangi aktivitas fisik dan juga mengontrol emosi. Istirahat. Oke, di jam 1 sampai jam 3 ada usus kecil itu untuk menyeimbangkan. Oke, kita lanjut lagi di jam 4 sampai jam 7 itu ada bladder atau kidney. Bladder itu kandung kemih, payuan, dan payuan ya, dan ginjal itu untuk menyaring racun-racun. Dan karena jam tersebut kan kita merasa itu besar atau berpipis ya, berpipis. Oke, kita lanjut ke dampak kurang tidur. Di sini ada yang pertama ada obesitas. Menurut penelitian, kalau kita kurang tidur, normal tidur teman-teman ini usianya berapa? Ada yang 18 tahun? Oke. Enggak. Normal tidur usia 18 sampai 25 tahun itu 6 sampai 8 jam. Normal 6. Oke.
Dan itu beresiko mengalami obesitas di masa depannya atau kedepannya, karena pada saat kita tidur itu kita akan mengeluarkan hormon-hormon yang mengatur nafsu makan, yang mengatur metabolisme, yang mengatur pemrosesan gula darah. Dan apabila kita kurang tidur, itu akan menaikkan hormon insulin pada saat kita makan. Jadi saat kita makan keesokan harinya itu biasanya kita ngerasa meskipun sudah makan ngerasa nggak kenyang-kenyang, masih ngerasa lapar gitu. Itu obesitas yang pertama. Yang kedua itu hipertensi dan penyakit kecil lainnya, darah tinggi. Pada saat kita tidur kurang tidur, itu akan kemungkinan besar berisiko mengalami penyakit jantung. Karena pada saat kita tidur, maka sistem saraf simpatik yang tadi yang menimbulkan was-was, yang panik, cemas itu meningkat. Nah, itu meningkatkan tekanan kita yang menyebabkan berisiko mengalami penyakit jantung di kemudian harinya. Dampak tidur selanjutnya ada mood swing atau sensi. Kemudian sitik, ya tiba-tiba seneng, tiba-tiba di sitik, enggak, sensi ya, ya. Oke, dampak selanjutnya yaitu kulit kusam dan penuaan dini. Ini untuk teman-teman. Tidur itu kan kita meregenerasikan kulit kita, sel-sel kulit kita. Nah, kalau kita kurang tidur, sel-sel kulit kita, jadi kan kita nggak bergenerasi dengan baik, beregenerasi dengan baik, dan akhirnya sel-sel kulit mati kan menuk, dan itu membuat kusam, terlihat lebih jelek. Itu bisa diatasi dengan salah satunya tadi olahraga, bisa menunda penuaan dini atau anti-aging alami. Teman-teman daripada teman-teman ya mengeluarkan budget mahal-mahal untuk treatment dan skincare, mending yang alami, yang murah meriah kan. Oke, akibat itu konsentrasi, tunga dan daya ingat jadi menurun. Tidur itu penting karena untuk memperkuat yang namanya neural network atau jaringan antar saraf. Nah, yang menentukan memori, yang menyatukan memori dan ingatan kita seharian di bagian otot yang namanya hipokampus ya. Hipokampus.
Dan yang terakhir, dampak kurang tidur yang lain itu ada imunitas jadi menurun gitu. Orang yang kurang tidur itu punya sistem pertahanan yang kurang terhadap infeksi dibanding mereka yang cukup tidur. Karena pada saat kurang tidur itu mengganggu yang namanya mediator inflamasi atau sistem peradangan yang ada di dalam tubuh kita. Jadi membuat kita jadi lebih lemah dalam melawan infeksi, gampang sakit. Astagfirullah. Mungkin itu saya lihat ini diambil dari brosur ya, brosur Komunitas RI di Kementerian Kesehatan RI yang diposting tahun 2018. Mungkin itu teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman, sangat mencerahkan. Apalagi saya lihat di sini teman-teman itu tidak sehat semua, kumpulan orang stres dikasih materi tentang sehat zaman now, jadi sedikit agak terserahkan, tapi juga agak sedikit karena tadi disuruh tidur, kemudian makan sayur dan buah, dan cukup olahraga. Padahal teman-teman ini semua melakukan belajar. Saya tahu itu semua sangat berat sekali, oke? Tapi kita upayakan ya teman-teman, sehat itu menjadi investasi yang paling mahal. Benar Pak Mas Yusuf ya? Itu ya, karena sekali saja kita sakit itu ya satu susah gitu, tapi jangan sampai ya. Selanjutnya adalah diskusi. Untuk menemani diskusi pada malam hari ini, silahkan nanti bisa diantarkan untuk sedikit cemilan biar diskusinya lebih seru. Ya, tentunya ada tanya jawab untuk konsumsi menyediakan sebelum ke diskusi dan pertanyaan, saya akan menyampaikan bahwa acara ini disupport oleh tim IT Masjid Ahmad Dahlan yang dipimpin oleh Mas Yusuf. Mas Yusuf ya, dengan anggota Mas Lutfi, kemudian Mas Aji, Mas Hari dan Mas Adam. Ini nanti di balik layar itu sangat serumit. Ya, kita buka pertanyaan teman-teman terkait dengan zaman now. Untuk pertama ada 3 penanya, silakan. Berapa? 4 penanya. Jadi ya, oke, kita lihat dari ujung Papua. Oh enggak, dari pojok kiri. Silakan Mbak Ida Rahmawati menyampaikan pertanyaannya. Monggo. Di luar di sana, ini dalam. Boleh. Dengar teman-teman netizen, biar dengar teman-teman. Maju lagi dong. Salam ya Kak. Mbak, lanjut. Salam apa enggak ini? Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, saya ingin bertanya Mbak, tapi ini ya seperti tadi yang saya bilang ya, mengenai tentang perempuan. Tapi Mas perlu tahu sih,
Nah, yang pertama itu gini, Mbak. Apa namanya? Kita kan apa kalau perempuan pasti sih bulanan nih ya. Kan ikinya ora mung zarisat. Nah, apa namanya? Padahal itu kan setiap perempuan itu juga beda-beda, Mbak. Efeknya itu efek dari ya harus didengarkan. Apa mau kelawan ranjungan? Tamu bulanan atau haid. Nah, setiap perempuan itu kan pasti beda-beda efeknya. Bukan efeknya siapa? Apanya ya? Bukan siklusnya juga sih, bukan gejalanya. Ketika saat gejala ketika haid itu kadang kan ada yang lemas, pusing gitu ya kayak Mbak ya. Sensina gitu kayak gitu. Nah, yang pusing itu apa namanya? Yang itu kita itu kekurangan darah apa karena kita kenapa? Kurang darah atau darah rendah? Apa ya? Apa kayak gitu? Karena kan kita apa namanya kan pas itu kan kita mengeluarkan darah. Nah, itu apa gara-gara itu kah? Apa kenapa gitu? Terus kira-kira penyebabnya itu apa ya? Kira-kira itu penyebabnya itu apa dan apakah ada obatnya gitu biar kita apa namanya ndak lemes terus namanya nggak pusing gitu. Apakah ada obatnya? Ada cara untuk kita tidak agar kita tidak lemas, tidak pusing. Agar kita tidak pusing dan tidak apa namanya tidak gemeteran apa kenapa gitu. Kok gemeteran sih? Lemas ya, lebih tepatnya lemas gitu. Cukup mungkin. Bagaimana? Apakah ada cara itu loh? Cara bukan mencegah kok. Mencegah sih, mencegah siapa yang mau ngomongin? Mengurangi ya, mengurangi. Iya mungkin itu saja. Terima kasih. Dari para sesepuh, monggo yang mau tanya. Nampaknya ini sudah memikirkan dari tadi ini, Mas Aji. Oh bukan, saya salah. Monggo, siapa? Mas Yusuf. Oke, dijawab dulu. Ini Mbak pemateri, ini saya sampaikan pertanyaannya. Ini tadi dari Darmawati menanyakan terkait dengan kalau wanita itu kan ada haid katanya dari tiap bulan. Nah ini mengalami lemas, sesi, nah itu apakah kurang darah? Pusing, apakah itu karena kurang darah atau karena darah rendah atau yogui? Kemudian itu yang kedua adalah bagaimana sih cara mengurangi efek haid itu? Haid. Bagaimana cara menguranginya? Maksudnya mengurangi lemas, lesu, letih, kurang darah, sakit dan lain sebagainya. Nah, monggo dijawab. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Ida. Berarti intinya itu perbedaan itu ya kurang darah sama darah rendah. Ya. Berbeda. Jadi kurang rendah itu kayak sekilas sama ya. Mungkin di masyarakat masih mengira kurang darah dan darah rendah itu sama, padahal penyebab dan pengobatannya itu jelas-jelas berbeda gitu. Kurang darah itu di mana kondisi tubuh kita itu kekurangan sel darah merah. Sel darah merah itu biasanya terdapat hemoglobin. Nah, pada saat kita mengalami kurang darah itu biasanya kita HB-nya rendah.
HB-nya rendah. Nah, HB hemoglobin sel darah merah itu fungsinya untuk mengangkut oksigen dan mengedarnya ke tubuh. Jadi sel darah merah itu kayak transportasi oksigen gitu, transport oksigen, nutrisi semuanya yang ada di tubuh disalurkannya ke seluruh tubuh gitu. Dan HB normal untuk perempuan itu 12 sampai 14 dan untuk laki-laki itu 14 sampai 16. Dan gejala dari kurang darah dan darah rendah itu sama-sama pusing karena kurang darah, sel darah merah yang mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh kan kurang, jadi otak itu kurang oksigen itu kurang, jadi menyebabkan pusing gitu. Kalau darah rendah itu kan tekanan darah itu bukan sampai ke otak, jadi menyebabkan pusing gitu. Dan biasanya untuk kurang darah itu teman-teman bisa mengkonsumsi zat besi kayak sayur-sayur hijau, kacang-kacangan, terus hati ayam itu teman-teman kalau enggak atau daging merah itu teman-teman kalau masih bisa ngonsumsi itu karena itu karena kan kita mengeluarkan darah setiap bulan dan itu biasanya HB itu perempuan lebih berisiko tinggi terkena itu mengalami kurang darah gitu, apalagi kalau perempuan hamil itu kan efek fisiologis tubuh karena dibagi dengan bayinya gitu. Itu untuk janin. Itu untuk kurang darah ya. Untuk darah rendah ya. Darah rendah itu karena tekanan darah ke otak kurang, jadi menyebabkan pusing gitu. Tadi kan efeknya sama ya, sama-sama pusing, terus cepat lelah ya, itu sama. Nah teman-teman bisa mengantisipasi itu bisa dengan cara menambah intake cairan, biasanya itu kurang minum, atau karena teman-teman diet ketat nggak ada asupan garam sama sekali, teman-teman bisa mengkonsumsi garam, tapi itu sewajarnya ya, nggak boleh berlebih karena berlebih juga bisa beresiko hipertensi gitu. Itu, dan teman-teman harus bisa ini teman cara pertama ya, harus bisa bedain kurang darah sama darah rendah. Kalau kita kurang darah HB kita kan normal. Kalau kita kalau kita malah beli suplemen penambah darah itu kan malah darah kita, sel darah kita tuh malah encer, malah itu nggak bagus untuk tubuh kita, nggak bisa melancarkan oksigen dengan maksimal. Seperti itu. Mbak Ida bagaimana? Ada lagi? Oke, gimana? Sangat mencerahkan bukan? Oke, puas ya. Nanti misal perlu hal-hal yang lebih itu nanti bisa simpen nomor WA-nya ya untuk di setting gitu. Ya nanti kita taruh. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan. Mungkin ada lagi kedua ya, silakan monggo. Oke ya. Oke, silakan.
Ya sudah langsung aja dari tadi saya belum bingung. Ini yang saya tanyakan. Apa? Kalau misalnya orang saya tanya itu, lapornya apa terus? Apa terus apa? Ada cara mengatasi atau apa? Pertama faktornya kenapa ada tips untuk menghilangkan Oke, ya. Pertanyaan kedua dari Mas Rizal ini terkait dengan tidur mendengkur mungkin ya, bahasa Indonesianya ya. Oke, tahu ngerok. Nggak apa-apa. Ini saya sedikit translate. Itu karena faktor apa? Kemudian yang benar bagaimana cara mengatasinya? Ini nampaknya pertanyaan pribadi ini yang disampaikan. Oke, monggo Mbak Irma. Oke, terima kasih Mas Riza pertanyaannya. Ini karena saya juga masih belajar ya, jadi ini sepengetahuan saya biasanya kalau mendengkur itu biasanya diakibatkan karena posisi tidur kita kadang nggak telentang gitu sih. Karena biasanya itu menurut pengetahuan saya nih ya, menurut yang tahu itu biasanya karena posisi. Jadi kalau telentang itu memang kayak mulut iya, mulut itu jadi kalau kita tidurnya apa sih telentang itu kan kadang mulut buka ya, itu biasanya kadang lidah itu ke belakang, jadi yo nanti napas dong. Iya, biasanya lidahnya itu ke itu nyumbat kakinya itu cing itu mendengkur itu gitu. Dan tidur disarankan kan miring kanan ya, tapi mungkin karena faktor-faktor faktor apa sih kayak itu biasanya membuat tubuh kayak tubuh pada saat tidur kayak ngerasa kesel ya itu kayak respon tubuh itu loh, respon tubuh karena kelelahan gitu. Selanjutnya mengatasinya teman-teman mungkin bisa posisi tidur bisa dibenerin, bisa miring kanan atau miring kiri, tapi lebih baik miring kiri. Oh kanan, oh iya miring kanan ya, oh iya itu. Terus menjaga istirahat sih. Itu mungkin itu dari saya. Kalau lebih jelasnya lagi di search atau di YouTube itu kan banyak ya kan akibat dari mendengkur itu.
Oke, itu. Oke, gimana Mas Rizal? Cukup ya? Oke. Ya, selanjutnya adalah sesi apa? Pertanyaan bagi para netizen. Silakan klik di komentar, ditulis di komentar pertanyaannya, kemudian nanti akan kita jawab melalui IG kami ya. Nanti bisa DM juga ke IG-nya Remaja Masjid Amadaran. Di situ nanti teman-teman bisa DM ya. Emailnya juga Remaja Masjid Amadaran @gmail.com. Bentuknya masih ada. Oke, pertanyaan terakhir masih ada? Oke, tidak ya? Oh, ada. Ya, karena tadi sudah dari ini dulu, silakan Yusuf. Diarahkan Mas. Enggak usah. Yang saya tanyakan, misalkan minimal waktu kita berolahraga, terus kalau misal di waktu yang minimal itu kita nggak berolahraga itu efeknya apa? Oke, olahraga ini buat perubahan ini sangat bertaruh ini kalau untuk berolahraga. Oke, selanjutnya Mbak Silvi, silakan. Oke dong. Monggo kalau pakai rasa. Nah, ini yang mau saya tanyakan kebiasaan rokok yang biasa sesuai oh iya, sesuai yang kita ketahui itu kan merokok itu kan bukan impotensi itu kan, terus khususnya penyakit biasa paru kan, tapi realitas itu kayak si merokok tuh kayak ada sih banyak terus banyak terus yang mau saya cuma penjelasan mengenai kenapa kok bisa sih ngerokok tapi bisa tetap sehat sepanjang umur. Kamu tanya. Kasih waktu untuk Oke, pertanyaan yang ketiga ini dari Mas Yusuf 3. Berapa sih waktu minimal untuk olahraga gitu? Kemudian kalau misal dari waktu minimal itu kita nggak olahraga itu efeknya apa? Apakah apa gitu ataukah apa? Nah itu nanti monggo. Boleh milih enggak? Milih jawab Silvia Mas. Terima kasih. Jadi waktu minimal kita olahraga itu minimal ya 30 menit. Iya. Hah? Iya, kalau enggak gini, mungkin teman-teman karena kesibukan, saya tahu teman-teman kan sibuk sekali kan, teman-teman bisa gini meluangkan, yang penting olahraga minimal 2 sampai 3 kali seminggu gitu, meskipun itu cuma 15 menit, tapi kalau dalam seminggu itu kita bisa olahraga itu bisa menambah manfaat lah. Kan tadi juga teman-teman sudah dibahas tadi manfaat olahraga banyak sekali, dan olahraga itu enggak cuma untuk kita hari ini gitu,
dan olahraga itu kan akan efeknya jangka panjang, jadi bisa kita untuk sampai kita tua. Malah kadang dengan kita tidak olahraga itu kan malah kadang membuat kita cepat gampang sakit, malah cepat itu ya minimal kalau bisa teratur setiap hari bisa 20 sampai 30 menit. Tapi kalau teman-teman misal seminggu cuma bisa 2 sampai 3 kali seminggu ya, itu malah beresiko. Dan itu kan gini, olahraga itu kan enggak cuma bisa dilakukan di lapangan. Olahraga enggak harus ke tempat gym. Olahraga sekarang di rumah juga banyak bisa kan. Apalagi sekarang di YouTube itu banyak tutorial yang teman-teman bisa lakukan olahraga. Nah, teman-teman bisa ngelakuin olahraga yang memiliki efek yang besar atau efek yang berpengaruh banget. Itu teman-teman bisa exercise olahraga hit cardio. Itu karena sangat membantu sekali. Itu sih. Oh ya. Itu yang itu bagaimana? Pertanyaan terakhir, nggak boleh ditanya. Terakhir dari Mbak Silvi, kenapa itu ada yang sehat, malah ada dia panjang umur ya? Enggak. Ini dampak rokok itu kan nggak bisa. Dampak rokok itu nggak bisa langsung ada atau terlihat, kecuali perokok itu punya komorbid atau pemberat, jadi sudah punya penyakit bawaan gitu. Tapi kalau perokok itu sehat, nggak punya penyakit pemberat sebelumnya, itu gejala-gejala sakitnya itu nggak terlihat gitu. Dan perokok yang emang perokok yang sehat pokoknya nggak ada penyakit pemberatnya, itu biasanya gejala sakitnya itu bisa dilihat dengan screening kesehatan gitu. Dan orang yang jatuh sakit itu kan karena faktor yang membuat sakit. Nah, faktor-faktor yang membuat sakit itu kan banyak. Misal gini, hipertensi, faktor-faktor hipertensi kan ada banyak. Salah satunya memang merokok, tapi ada banyak faktor lagi yang membuat penyakit hipertensi gitu. Ada usia, terus garam tinggi ya kan, terus ada penyakit pemberat dan ya tinggi garam. Mungkin dia itu melanggar faktor dari beberapa, mungkin dia itu melanggar salah satu faktor dari banyak faktor itu gitu. Udah nggak sih? Jadi gini, meskipun perokok itu ya, perokok aktif itu meskipun perokok itu perokok aktif lah ya, meskipun merokok, tapi kalau di sehariannya itu diseimbangi dengan nutrisi yang seimbang, gizi yang cukup, olahraga teratur, itu sih enggak, itu kayak kemungkinan sakitnya itu bukan kecil sih, karena merokok kan zat-zat kimia masuk ke dalam tubuh, jadi efeknya itu lama, karena
nutrisi tubuhnya itu terpenuhi, olahraga cukup gitu. Ya, jadi meskipun perokok aktif itu sudah merokok, tapi kayak bekas rokoknya tertinggal ada yang tertinggal, dan itu nggak bakal hilang gitu, mesti ada bekas-bekasnya gitu. Itu bagaimana Mbak Silvi? Oke. Terima kasih. Ya teman-teman, untuk terkait dengan merokok itu ada dua. Yang pertama perokok aktif dan perokok pasif. Dua-duanya sama berbahaya. Jadi terutama teman-teman yang meskipun nggak ngerokok tapi menghirup asap dari rokok itu sama bahayanya. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang merokok di sampingnya dan lain sebagainya, mungkin bisa untuk pindah. Jangan hanya jangan menikmati asap rokok ya. Asap rokok itu tidak seenak asap sate ya. Jadi teman-teman untuk lebih perhatian sama diri sendiri, mungkin itu ya. Dan penjelasan dari Mbak Irma tadi bukan berarti memperbolehkan rokok. Tetap yang muda silakan bisa menjaga diri dari rokok, karena itu ada zat kecanduan itu adiktif ya, nikotin dan zat adiktif yang itu bisa bercandu ya kan. Kalau teman-teman candu merokok, bagaimana nanti menabung untuk pendidikan anak kita itu. Oke, kita bantu negara dengan mencerdaskan anak-anak kita gitu ya, supaya nanti bisa mengelola sumber daya alam yang ini. Jadi tidak hanya mengandalkan pajak dari rokok. Oke. Gitu ya, Pak. Oke, sesi terakhir adalah penutup. Jadi karena tidak ada pertanyaan lagi, oh ya, untuk teman-teman yang di netizen bisa bertanya, meskipun sesi ini berakhir, tapi bisa bertanya melalui sosial media Remaja Masjid Ahmad Dahlan. Nanti akan dijawab langsung oleh pemateri Mbak Irma Agustina. Mungkin itu dari kami. Mari kita tutup kajian Karamel edisi ke-8 ini dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Mbak Irma Agustina yang telah menyempatkan waktu untuk memberikan sharing terkait dengan kesehatan. Nampaknya edisi kesehatan ini perlu kita dilanjutkan part-part berikutnya ya, karena ini sangat menarik ya, sangat menarik. Nah, dan terima kasih juga kepada tim IT yang sudah membersamai kita, dan tim konsumsi, kemudian dan tim lainnya yang sudah mensupport kegiatan Karamel pada hari ini sampai hari ini. Ya, kemudian tadi sudah baca hamdalah, sekarang kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan teman-teman jangan lupa untuk like, share dan komen di YouTube ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.